Kamu sudah meninggalkan negeri dongeng. Humazi memandang Chen Ping, baru kemudian dia menyadari bahwa Chen Ping telah meninggalkan negeri dongeng. Rekan Taois Chen, hanya dalam waktu sebulan, saya tidak menyangka Anda telah mencapai tingkat keabadian yang tersebar. Xiurul juga terkejut saat melihat Chen Ping. Baru saja berhasil. Chen Ping tersenyum tipis, lalu memberitahu Humazi dan Xiurui tentang apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Biarkan Humazi dan Xiurui tinggal di Linghu Fang dan jangan berkeliaran. Jangan khawatir, rekan Daois Chen. Master Hu pasti tidak akan berkeliaran. Dia sudah berpesta setiap malam selama lebih dari sebulan. Xiurui menatap Humazi dan berkata dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Hu, Anda harus lebih mengendalikan diri, atau Anda mungkin mati kelelahan. Kata Chen Ping, pergilah sekarang. Saat kau kembali, kita akan pergi ke wilayah manusia. Dua wanita akan bosan bermain bersama pada akhirnya. Humazi melambai ke arah Chen Ping. Chen Ping dan Bai Yi mengikuti si abadi gila dan meninggalkan kota badak dan langsung menuju kota harimau terbang. Rhino City berjarak ribuan mil dari Flying Tiger City. Chen Ping dan timnya membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk mencapai Flying Tiger City. Chen Ping melayang di udara, melihat dari jauh, dan menemukan bahwa meskipun skala kota Feiyu tidak sebesar kota badak, kota itu terdiri dari lusinan kota dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan tepat di pusatnya terdapat rumah tuan kota Feiyu, yang dikelilingi oleh banyak kota dan memiliki faktor keamanan yang jauh lebih tinggi daripada rumah tuan kota Godfly. Rhino City hanyalah satu kota, dengan Godfleys City Lord's Mansion di tengahnya, sementara Flying Tiger City terdiri dari puluhan kota dengan berbagai ukuran, masing-masing dengan pos pemeriksaan independen. Oleh karena itu, jika Anda ingin melewati pos pemeriksaan ini dan memasuki rumah tuan kota di kota Feiyu, itu akan lebih sulit daripada menunggunya. Saat matahari terbenam, senja berubah menjadi merah darah, mewarnai dinding batu biru di luar kota Feiyu menjadi merah tua. Chen Ping memandang kota-kota yang saling terhubung seperti sisik binatang raksasa, dan energi spiritual di lengan bajunya beredar dengan tenang. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus waspada terhadap orang lain. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya mencapai pos pemeriksaan pertama di kota, mereka merasakan 3 aura tersembunyi mengunci mereka bertiga. Berhentil kota Feiyu berada di bawah darurat militer, semua orang luar harus segera pergi. Di depan pos pemeriksaan pertama, penjaga berbaju besi menghalangi jalan dengan tombak di tangan mereka, dan mata yang waspada dapat terlihat melalui celah-celah helm mereka. Tepat saat sang dewa gila hendak berbicara, Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia melirik token giok yang tergantung di pinggang penjaga itu, dan sebuah tanda emas samar terbentuk di ujung jarinya. Dia mengetuk token itu pelan-pelan dan berkata, "Tolong beritahu Tuan Kota Jie bahwa kami dari Kota Badak dan telah diundang untuk menemuinya." Saat rune itu menembus token, ekspresi penjaga itu tiba-tiba berubah, dan dia memberi hormat dengan hormat dan membiarkannya lewat. Karena orang ini memang diundang oleh penguasa kota Feiyu, dan mereka, para pengawal kecil, tidak berani mempersulitnya. Terlebih lagi, mereka hanyalah penjaga kota kecil di garis depan dan memiliki kehadiran paling sedikit. Bai Yi merendahkan suaranya, "Menantu laki-lakiku tersayang, rune ini. Lalat pengganggu itu memberitahuku, kalau tidak,
kita tidak akan bisa melewati pos pemeriksaan manapun. Chen Ping tampak tenang, namun tatapan matanya menyapu pola susunan yang samar-samar terlihat di tembok kota. Namun dilihat dari situasi ini, saya khawatir ada lebih dari satu pos pemeriksaan. Benar saja, ketika mereka mencapai kota ketiga, gerbang kota terbanting menutup. 12 biksu berjubah hitam muncul dalam kabut hitam. Pemimpin itu memegang kompas perunggu, yang di atasnya tergambar 3 sosok dengan jelas, "Siapa kamu? Jika kamu berani masuk tanpa izin ke kota Feihu, kamu akan mati. Kami dari Rhino City. Kami menerima undangan dari City Lord Jie dan datang ke sini untuk bernegosiasi." Chen Ping melangkah maju dan berkata, "Kamu dari Rhino City. Aku tidak mengenalmu. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa kota, kamu harus melewati kami terlebih dahulu." Pemimpin itu benar-benar memutar kompas, dan sebuah formasi langsung muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya. Melihat itu, sang dewa gila mencibir, auranya melonjak. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Chen Ping melangkah maju. Ujung jarinya menembus kehampaan, dan sebuah rune yang persis sama seperti sebelumnya pun terbentuk, tetapi kali ini rune tersebut memancarkan cahaya merah yang menyilaukan.